Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Guru Biasa PAI. Alhamdulillah, kita hari ini akan belajar tentang kandungan Quran Surah Al-Fil yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 2. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar ilmu kita menjadi berkah, bermanfaat, serta sekalian kita meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quran Surah Al-Fil merupakan surah yang ke-105, terdiri 5 ayat, dan surah Al-Fil termasuk golongan surah Makkiyah, dan dia berada di juz ke-30. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Shadaqallahul adzim. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Sejarah dalam Quran Surah Al-Fil ini merupakan bagian dari mukjizat Al-Quran, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat jelas mampu menceritakan peristiwa penyerangan Ka'bah yang waktunya sebelum masa kelahirannya. Bagaimana seorang manusia mampu menjelaskan sebuah peristiwa yang berlangsung sebelum masa kelahirannya? Pastinya tidak mungkin. Tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kelahirannya, yaitu penyerangan Ka'bah. Diceritakan seorang Raja Himyar dari wilayah Arabia Selatan bernama Abraha. Tentu kalian sudah tahu. Yang beragama Kristen membangun sebuah gereja megah Al-Qulais di wilayah Sana'a untuk menandingi keberadaan Ka'bah yang selalu dikunjungi masyarakat Jazirah Arab untuk beribadah. Sehingga situasi ini membuat kota Makkah selalu ramai pada setiap tahunnya, sehingga perekonomian masyarakat Makkah menjadi sangat baik. Karena rasa iri inilah, ya, maka dia mencoba membuat gereja megah Al-Qulais sebagai tandingan dari Ka'bah. Namun ternyata gereja Al-Qulais ini sepi pengunjung, jadi tetap sepi pengunjung. Dan masyarakat Jazirah Arab tetap berduyun-duyun berziarah ke Ka'bah.
Maka pada tahun 570 Masehi, Abraha dengan kekuatan penuh dan membawa pasukan gajah menyerang kota Mekkah untuk menghancurkan bangunan Ka'bah yang suci. Sejarah mencatat bahwa penduduk Makkah ketakutan dan lari menuju bukit untuk menyelamatkan diri. Ketika jarak antara pasukan Abraha dengan kota Makkah tinggal berjarak 5 km lagi, hanya tinggallah kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muthalib seorang diri. Beliau sebagai sesepuh kota Makkah dan penjaga Ka'bah berdoa kepada Allah agar menyelamatkan Ka'bah yang akan dihancurkan oleh raja yang sombong, yaitu Abraha. Maka secara tiba-tiba datanglah rombongan burung yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan burung ababil, yang membawa batu dari neraka dan melemparkannya kepada pasukan Abraha. Dan subhanallah, dengan kebesarannya dan kekuasaan Allah, pasukan maupun gajah yang terkena lemparan batunya menjadi berlubang dan bernanah, sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Fil, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Anak-anak sekalian, ini adalah poin yang pentingnya. Apa pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Fil? Ya. Yang pertama, kita dilarang bersikap iri, dengki, atau hasad kepada orang lain. Mengapa kita dilarang bersikap iri dan dengki? Yang pertama adalah karena iri dan dengki merupakan pintu masuk setan. Ya, pintu masuk setan kepada diri kita agar kita melakukan keburukan-keburukan kepada orang lain. Yang kedua, iri juga membuat kita sibuk memikirkan orang lain. Ya. Malah kita lupa untuk introspeksi diri atau memikirkan diri sendiri yang mungkin masih banyak kekurangannya. Yang ketiga, iri pun dilarang karena berarti kita kurang mensyukuri nikmat Allah kepada diri kita. Yang kedua, pesan pokoknya adalah dilarang bersikap sombong dan takabur. Ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa kesombongan itu adalah pakaian Allah. Maka ketika pakaiannya dipakai oleh manusia, maka Allah sangat murka. Allah sangat benci kepada orang yang sombong. Dan yang ketiga, kita ini adalah makhluk. Kita ini adalah ciptaan. Ya. Kita bukan khalik. Ya. Allah adalah khalik pencipta dan kita hanya ciptaan yang memiliki banyak sekali kekurangan dan kelemahan, maka tidak pantas kita bersikap sombong. Ya. Abraha dalam hal ini sangat sombong. Ya, merasa dirinya raja yang paling hebat, yang paling kuat, dan akan menghancurkan Ka'bah. Pesan yang ketiga, kita harus ingat tetap bahwa Allah adalah zat yang maha perkasa dan kuasa. Allah adalah pencipta semesta dan isinya. Semua makhluk berada dalam genggamannya, dan semua makhluk pasti akan mati. Pesan pokok yang keempat adalah setiap kejahatan akan mendapatkan balasannya. Nah, kita harus ingat nih bahwa setiap kejahatan apapun, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui. Dia selalu mengawasi kita, mengetahui gerak-gerik kita, bahkan apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian kita juga harus ingat ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita yang selalu berada di kanan kiri kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Serta kita juga harus ingat di alam akhirat Allah menciptakan dua tempat untuk orang-orang jahat, untuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Ada neraka yang merupakan tempat yang paling hina dan mengerikan. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami
bermanfaat, serta mampu kita praktikkan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.